siang, Tribuners. Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Teknis Hernawan Miftahul Kabib yang menyampaikan hasil pengajuan perbaikan dokumen pendaftaran bacalek pemilu 2024 di KPU Kota Blitar. Jadi untuk tahapan pengajuan perbaikan dokumen bacalek itu berakhir semalam, jadi tepat pukul 12 malam itu sudah ditutup, dan dari 17 parpol peserta pemilu di Kota Blitar semua sudah mengajukan perbaikan dokumen pendaftaran bacalek ke KPU, dan nanti tahapan berikutnya setelah pengajuan perbaikan dokumen ini akan dilakukan verifikasi administrasi lagi oleh KPU Kota Blitar, dan nanti setelah itu baru ada pencermatan daftar caleg sementara, dan setelah itu akan ditetapkan. Kemarin ini kita sudah melaksanakan perbaikan pengajuan dokumen perbaikan dokumen bakal calon. Jadi hari ini setelah ini nanti kita akan melaksanakan verifikasi administrasi terhadap dokumen yang sudah diperbaiki oleh partai politik. Nah, setelah ini nanti kita setelah vermin nanti akan masuk ke tahapan pencermatan DCS. Nah, setelah pencermatan DCS nanti kita masuk di penyusunan DCS. Nah, setelah DCS nanti setelah DCS nanti diumumkan, nanti akan ada tahapan tanggapan dan klarifikasi. Nah, tahapan dan klarifikasi selesai, nanti masuk ke pencermatan DCT, dan DCT ini nanti kita umumkan pada bulan November. Ini adalah tahapan terakhir dari pencalonan. Kemarin semua parpol sudah menyerahkan, Pak? Partai politik dari 17 partai politik di Kota Blitar sudah mengajukan pengajuan perbaikan dokumen hasil vermin kemarin, dan kemarin selesai tepat pukul 23.43 itu terakhir dari partai PBB yang mengajukan pengajuan perbaikan dokumen. Ya, karena hari terakhir itu di tanggal 9 Juli itu kita tunggu sampai dengan pukul 23.59. Begitu. PBB berapa lagi calon? Kalau kemajuannya kemarin berkurang ya, ada berkurang, cuma kepastiannya kita masih belum lihat, karena prosesnya untuk pengajuan itu kan sama persis seperti kemarin. Jadi proses pengajuannya, jadi partai politik membawa dokumen fisik berupa B daftar bakal calon perbaikan sama persetujuan dari DPP. Namun sebelumnya itu mereka harus menginput semua dokumen perbaikan termasuk dokumen fisik yang harus dibawa ke KPU itu ke dalam silon itu. Nah, dari beberapa partai politik ini mereka melakukan perbaikan semuanya, ya, melakukan perbaikan semuanya terhadap hasil vermin yang kemarin. Nah, ada beberapa yang melakukan penggantian dan ada yang tidak. Nah, itu terus kemudian ada juga yang berkurang dan ada juga yang tidak. Artinya proses pengajuannya itu mereka kemarin misalkan di awal mengajukan 7, sekarang mengajukannya berkurang dari 7, ada beberapa parpol yang begitu. Cuman nah ini yang kita belum ngecek. Kita belum ngecek. Enggak sampai. Di bawah 10. Enggak sampai, karena memang misi parpol semuanya memenuhi dari semua 100% jumlah kursi. Karena ini kan setiap parpol kan pasti berbeda. Gitu. Yang kemarin pun data ganda akhirnya penggantian, Pak. Data ganda ini berkaitan dengan kegandaan yang kemarin itu bisa dilakukan penggantian oleh partai politik. Nah, ini yang kita belum mengecek masing-masing, karena kita kan belum masuk ke vermin ya. Nah, belum masuk ke vermin sehingga kita belum bisa menentukan apakah ada kegandaan lagi atau tidak. Cuman dari beberapa hasil konsultasi yang dilakukan kemarin sebelum pengajuan, ada beberapa partai politik yang melakukan penggantian, ada yang tidak. Alasannya? Penggantian ini, nah ini yang bervariatif ya. Yang jelas ini kan memang ranahnya dari partai politik. Jadi kita tidak bisa menentukan alasannya apa dan lain sebagainya ya. Karena ini sudah menjadi ranahnya partai politik. Kalau memang dia mau mengganti ya ini sudah menjadi hak daripada partai politik sesuai dengan di ketentuan PKPU 10-nya. Partai politik itu bisa mengganti asalkan ada persetujuan dari pusat, pimpinan partai politik tingkat pusat.